Oke, selamat sore semuanya. Gua kali ini mau berbagi tips untuk teman-teman yang lovebird-nya bermasalah kena senot. Nah, pengalaman gua untuk kena senot ini memang kalau lo masih awam atau baru pertama kali kena senot lovebird lo, itu lu bakal kewalahan. Bahkan gue pernah beberapa ekor pertama kali obat gue senot itu sampai mati, walaupun gue kasih obat, gue kasih vitamin, tapi tetap dari senot terus dia nafsu makannya kurang, terus dia nyilet mati. Beberapa bulan yang lalu ada 4 ekor 5 ekor burung paut gue yang kena senot. Jadi langkah pertama, karena gue sudah pertama kali gue merawat burung yang senot dan itu gagal, gue nggak mau kedua kalinya gagal. Akhirnya gue belajar, gue rajin-rajin nonton YouTube buat menangani lovebird yang senot, sama baca-baca di Google, dan gue praktekin, dan alhamdulillah kali ini berhasil. Burung gue nggak ada yang sampai mati dan sembuh total. Caranya sebenarnya simple. Intinya dari lovebird senot ini kan dia diserang pernapasannya, tapi memang gejalanya yang bisa kita lihat itu di matanya itu keluar daging gitu, dan kalau udah parah itu bisa sampai nutup mata. Akhirnya dia nggak nafsu makan dan lama-lama mati. Dari gejala awal-awalnya biasanya sih burung itu masih suka makan, masih segar, tapi matanya itu berair yang berlebih. Kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, lebih baik burung itu yang lu asingkan. Ya, sorry ajan ya. Jadi burung itu lu asingkan, lu sendirikan dulu di kandang khusus. Kalau lovebird lu cuma satu masih enak, lu cuma butuh kandang sedikit. Tapi kayak gua, lopat gua lumayan banyak, dan yang kena itu pun nggak 1-2 ekor. Jadi gua putusin, gua beli kandang kotak, dan burung yang senot itu gua masukin dalam satu kandang kotak. Apa yang gua lakuin setiap hari bisa lu contoh, dan mudah-mudahan berhasil. Jadi setiap hari selama burung gue senot itu kandang bener-bener gue bersihin, dari kotorannya gue bersihin, terus kandangnya itu besi-besinya gue lap pakai kanebo atau kain basah. Nah, pokoknya bener-bener bersih, biar bakteri-bakterinya ini nggak ada lagi, karena burung yang kena senot ini penularannya sangat cepat, sama kayak corona nih posisinya. Nah, terus yang gue lakuin pada burung gue, selain kebersihan, terus gue asingin, gue nggak campur sama burung-burung lain di ruangan khusus. Selama perawatan itu gue nggak mandiin, gue nggak jemurin, dan kandangnya buat gue itu kandangnya nggak perlu dikerodong. Tapi terserah, kalau misalnya ada yang mau pakai kerodong ya silahkan. Cuma kalau buat gue ablak full, 24 jam gue ablak full, nggak pernah gue kerodong. Nah, selama perawatan yang gue lakuin itu gue stop mandi, gue stop jemur. Yang gue lakuin adalah bersihin kandang. Yang pertama, gue jauhin, kayak tadi yang gue udah jelasin, gue jauhin dari burung-burung lain. Terus gue beli obat yang ada di toko-toko burung. Yang kita tahu sebenarnya senot ini adalah penyakit pernapasan, tapi entah kenapa kalau lu lihat di tutorial YouTube atau di mana, di YouTube lah yang paling gampang, itu banyak sampai ada yang pakai obat buat tetes mata untuk manusia, itu ada. Padahal ini sebenarnya intinya adalah penyakit yang menyerang di pernapasan. Terlepas dari kontroversi itu ya, mau pernapasan mau atau lo gunain obat mata, gue ambil kesimpulan gue harus gunain dua-duanya.
Jadi di dalamnya, di obat pernapasannya gue kasih, di matanya pun gue kasih. Nah, obat-obat yang gue kasih itu, tunggu gue ambil dulu ya. Ini sebenarnya ada 2 obat yang gue pakai yang sering dijual di toko burung, tapi sebenarnya ada 4 obatnya, cuma yang 2 ini udah habis dan burung gue udah sembuh juga, jadi gue nggak beli lagi. Nah, yang pertama ini namanya Biosnot. Nih, Biosnot. Ini bukan promo atau apa, cuma gue pakai obat ini. Ini keluarannya Ebot. Ini harganya 15 ribuan. Gue beli sih 15 ribu ya. Terus yang kedua ada nih, Super N. Super N ini gue beli 12 ribu. Terus dua lagi obat yang gue pakai itu Ebot Pit, atau keluarannya Simpati itu dia model key spray, jadi disemprot gitu. Itu namanya Senot Sembuh Seketika kalau nggak salah ya. Kalau untuk Ebot Pit itu pasarannya 15.000 sampai 16 ribuan. Nah, yang mahal ini yang Simpati itu sekitar 22 ribuan kalau nggak salah. Sebenarnya lo nggak pakai semuanya pun, lo nggak pakai semuanya pun baik-baik aja gitu. Maafnya fan-fan aja lo pakai cuma Super N sama Biosnot pun bisa. Nah, kenapa gue bilang 4 obat yang gue pakai itu karena gue kemarin eksperimen. Jadi di awal itu gue pakai Ebot Fit sama Simpati Senot Sembuh Seketika itu. Alhamdulillah sih perkembangannya bagus, perkembangannya baik. Nah, gue nyari Biosnot ini agak jarang, dan ini gue temuin di toko burung yang bisa dibilang toko burung besar, ini komplit gitu. Kalau di toko-toko burung yang kecil gitu yang nggak komplit, ini jarang ditemuin. Tapi kalau Simpati lu bisa temuin di semua toko burung. Nah, yang gue lakuin adalah Super N ini gue tetesin langsung ke mulut, ke paruh ya. Super N ini gue langsung tetesin ke paruh, dan gue tetesin juga di air minumnya. Dan ingat, air minumnya itu diganti setiap hari, sama pakannya pun ditambahin setiap hari. Nah, kalau Biosnot ini gue tetesin di matanya, kedua-dua matanya. Tapi sebelum gue tetesin ini, matanya itu gue kompres pakai air hangat. Jadi lu ambil tisu, lu basahin sama air hangat, lu kompres, lu tahan sekitar berapa detik dua-dua matanya, terus pakein ini. Atau bisa juga di air minumnya lu campur pakai Ebot Pit, terus di matanya lu pakein ini atau Simpati Senot Sembuh Seketika itu. Lu harus rutin. Kalau gue sehari 2 kali gue pakein obat yang tadi. Kalau misalnya lu nggak sempet, sehari sekali pun nggak masalah sih, tapi lu harus rutin, setiap hari itu harus lakuin. Nanti sekitar, kalau lu nggak parah-parah banget lopet senotnya, itu sekitar 1 minggu itu udah kelihatan perubahannya. Nah, karena kemarin gue belum parah banget, jadi baru gejala langsung gue pisah, itu gue 5 hari atau 6 hari itu udah sembuh total, udah nggak ada senotnya lagi. Dan sampai sekarang ya sembuh total, burungnya bahkan sekarang udah gacor lagi. Jadi sebenarnya lopet senot ini bisa menyerang di lopet dewasa maupun PAUD, tapi yang rentan itu di PAUD. Nah, kemarin sejarahnya PAUD gue kena senot karena itu PAUD baru datang dari Depok. Jadi gue beli PAUD dari Depok. Salahnya gue itu harusnya gue penyesuaian dulu dengan cuaca di Lampung. Kebetulan gue tinggal di Lampung. Harusnya gue sesuaiin dulu, karena gue nggak sabar. Jadi baru 2 hari sampai di Lampung itu gue langsung mandiin, dan besoknya itu langsung senot semua. Jadi pelajaran juga sih, pengalaman juga, pelajaran buat gue. Dan gue mau sharing ke teman-teman, kalau misalnya beli PAUD dari daerah lain ya harus diadaptasiin dulu sama daerah kita. Jangan langsung kita rawat, kita mandiin, itu kemungkinan besar itu akan kena senot. Mudah-mudahan bermanfaat sharing dari gue. Kalau ada pertanyaan, komen aja. Assalamualaikum.